Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini terambil dari Mazmur 15 yang saya beri judul Hidup yang Berkenan di Hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami ada di dunia ini karena ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Karena itu biarlah Tuhan tolong supaya hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati waktu ini kami akan merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh menguatkan kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, Mazmur 15. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebabkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan memakan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali mendengar orang-orang berkata bahwa kejujuran itu semakin sulit ditemukan. Banyak orang merasa bahwa untuk berhasil dalam dunia ini, seseorang itu harus pintar memainkan situasi. Bahkan kadang harus sedikit menyesuaikan kebenaran. Karena itu, orang yang benar-benar hidup dengan integritas sering dianggap berbeda. Bahkan kadang dianggap terlalu idealis. Misalnya saudara, dalam dunia pekerjaan, ada orang yang memilih untuk tidak memanipulasi laporan keuangan. Meskipun tekanan dari atasannya itu sangat kuat. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti arus, mungkin karirnya itu akan lebih cepat naik saudara. Namun ia juga sadar bahwa sekali ia mengorbankan integritasnya, ia sedang membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh. Contoh yang lain saudara dapat kita lihat dalam relasi sehari-hari. Ada orang yang memilih tetap menepati janji meskipun menepati janji itu justru membuatnya rugi. Ia bisa saja mencari alasan untuk menghindarinya, tetapi dia tetap memilih untuk bertanggung jawab atas perkataannya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa hidup dengan integritas itu bukan sesuatu yang mudah. Namun justru di tengah dunia yang sering kompromi terhadap kebenaran, integritas itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saudaraku, pertanyaan tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan, ini sebenarnya sudah menjadi pergumulan umat Allah sejak zaman dahulu. Dalam Mazmur 15, Daud mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Siapakah orang yang dapat tinggal dekat dengan Tuhan? Mazmur ini kemudian memberikan gambaran tentang karakter hidup yang berkenan di hadapan Allah. Mazmur 15 ini adalah mazmur yang sangat singkat, tetapi isinya ini sangat padat saudara. Mazmur ini kemungkinan digunakan di dalam konteks ibadah di bait Allah. Pada masa Israel kuno, bait Allah itu dianggap sebagai tempat kehadiran Tuhan secara khusus. Karena itu muncul pertanyaan penting, siapa yang layak datang mendekat kepada Tuhan? Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan dari Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang siapa yang boleh datang secara fisik ke tempat ibadah. Pertanyaan ini lebih dalam dari itu dan sedang bertanya tentang karakter orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain saudara, dia bertanya, seperti apakah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah? Saudaraku, pertanyaan ini sangat penting karena dalam iman Israel, hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya dinyatakan melalui ritual ibadah. Tuhan juga memperhatikan cara hidup umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengajukan pertanyaan itu,
Mazmur ini kemudian memberikan serangkaian deskripsi tentang karakter orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang tersebut digambarkan sebagai orang yang hidup dengan integritas, berbicara dengan jujur, tidak memfitnah orang lain, tidak menyakiti sesamanya, dan tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Dengan kata lain, saudara, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak hanya terlihat di dalam ibadah, di tempat kudus, tetapi juga di dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Perhatikan saudara di ayat 2, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dalam Mazmur ini. Di situ dikatakan bahwa yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat ini merangkum karakter utama orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Ada 3 aspek penting yang disebutkan di sini. Pertama saudara, orang yang hidup dengan tidak bercela, ini bukan berarti bahwa orang ini adalah orang yang sempurna tanpa kesalahan. Tetapi hidupnya ditandai oleh integritas. Ia berusaha menjalani hidup dengan konsisten antara apa yang ia percaya dan apa yang ia lakukan. Yang kedua saudara, dia melakukan apa yang adil. Ini berarti tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi dia juga memperhatikan keadilan di dalam relasinya dengan orang lain. Dia tidak memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Dan yang ketiga saudara, ia mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ia menunjukkan bahwa kejujuran itu bukan soal perkataan, tetapi juga sikap hati. Tidak menggunakan kata-kata untuk menipu atau memanipulasi orang lain. Saudaraku, ketiga aspek ini menunjukkan bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik tindakan kita, relasi kita, maupun sikap hati. Saudaraku, beberapa waktu lalu ada kisah yang cukup menyentuh tentang seorang pengemudi ojek online. Dia menemukan tas berisi uang dalam jumlah besar. Ini tas tertinggal di motornya oleh penumpang. Tas itu berisi uang puluhan juta rupiah. Sebenarnya ojek online ini memiliki kesempatan saudara untuk mengambil uang itu tanpa ada yang tahu. Namun saudara, dia memilih untuk mencari kembali penumpang tersebut dan dia mengembalikan uang itu secara utuh. Ketika ditanya mengapa kamu melakukan itu, dia menjawab sangat sederhana saudara, itu bukan milik saya. Kalau saya ambil, hati saya tidak akan tenang. Bagi sebagian orang mungkin tindakan itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya keputusan itu menunjukkan integritas yang sangat kuat. Dia memilih melakukan yang benar meskipun tidak ada orang yang memaksakannya. Saudara, kisah seperti ini menggambarkan nilai yang sejalan dengan Mazmur 15 ini. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang tetap melakukan yang benar bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Saudaraku, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidup yang dijalani dengan integritas. Integritas berarti hidup dengan konsistensi antara iman dan tindakan. Apa yang kita nyatakan di dalam ibadah itu harus tercermin juga di dalam cara kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Seringkali orang berpikir bahwa kedekatan dengan Tuhan itu hanya ditentukan oleh aktivitas rohani seperti doa atau ibadah. Saudaraku, hal-hal itu memang penting. Tetapi Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memilih untuk jujur meskipun ada kesempatan untuk tidak jujur. Ketika kita menepati janji meskipun itu merugikan kita. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan adil. Pada saat itulah kita sedang hidup sesuai dengan karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Mazmur ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup seperti itu bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi tentang karakter yang mencerminkan kebenaran dan integritas.
Di tengah dunia yang sering kompromi terhadap hal-hal kebenaran, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup berbeda. Ia memanggil kita untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Mazmur ini, saudara, ditutup dengan sebuah janji yang indah bahwa orang yang hidup seperti ini tidak akan goyah selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dibangun di atas integritas dan kebenaran memiliki dasar yang kokoh. Karena itu saudara, mari kita terus belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata atau ibadah, tetapi juga dalam seluruh cara hidup kita. Ketika kita hidup seperti itu, kita sedang berjalan dekat dengan Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati.